Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Geo semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar, tetap semangat untuk terus belajar dan berkarya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa kembali ya, berbagi lah gitu ya, berbagi mengenai materi kelas 12 IPS mata pelajaran geografi, yang mana ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi pola keruan desa, materi keruan kota, dan sekarang akan dibahas mengenai interaksi desa kota. Dan ini materinya hanya benang merah saja, jadi hanya sekilas-sekilas saja lah gitu lah. Tapi walaupun demikian, semoga bisa memberikan manfaat ya untuk kita semuanya. Tujuan pembelajarannya itu adalah untuk memahami tentang faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota, memahami tentang teori interaksi, memahami tentang zona interaksi desa dan kota, memahami tentang pengaruh yang bermanfaat dalam interaksi desa dan kota. Nah, kemudian ada tiga faktor penyebab terjadinya interaksi antara desa dan kota, yaitu yang pertama wilayah yang saling melengkapi, kesempatan untuk berintervensi, dan kemudahan pemindahan dalam ruang. Ya. Kemudian selanjutnya ada dua rumus di sini, ya ada rumus model gravitasi dan ada rumus yaitu teori titik henti. Nah, untuk rumus model teori gravitasi adalah untuk mengetahui kekuatan interaksi antara wilayah A dan wilayah B, yaitu dengan cara menghitung jumlah penduduk wilayah A dikali jumlah penduduk wilayah B dibagi jarak antara wilayah A dengan wilayah B pangkat 2. Kemudian untuk teori titik henti, yaitu dengan cara membagi ya jarak antara kota A dengan kota B dibagi 1 ditambah akar penduduk kota yang banyak jumlahnya dibagi dengan penduduk yang jumlahnya sedikit gitu ya. Nah, kemudian titik henti ini diukur dari wilayah atau kota yang memiliki penduduknya kecil gitu ya, itu teori titik henti. Selanjutnya ada zona interaksi desa kota. Di sini ada, ini menurut Bintarto ya, ada inti ya, ada city ya, suburban frank, urban frank, rural urban frank, dan rural atau daerah pedesaan. Selanjutnya ya, pengaruh interaksi desa dan kota, yaitu berpengaruh dalam bidang ekonomi, berpengaruh terhadap bidang sosial, dan juga berpengaruh dalam bidang budaya. Manfaat interaksi desa kota ya di sini adalah manfaat dalam bidang ekonomi, manfaat dalam bidang sosial, dan manfaat dalam bidang budaya. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya yaitu memahami tentang faktor alih fungsi lahan perkotaan, memahami tentang dampak alih fungsi lahan. Ya. Apa sih faktor alih fungsi lahan perkotaan? Yang pertama disebabkan karena pertama jumlah penduduk yang semakin banyak, kebijakan pemerintah, dan pendirian tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia. Ya. Nah, ada dampak negatif ya dari alih fungsi lahan. Yang pertama terganggunya ekosistem atau lingkungan, limbah atau sampah, berkurangnya penghasilan petani, dan ketersediaan bahan pangan semakin menurun. Nah, di sini ada dampak positif juga dari alih fungsi lahan ini, yaitu mempermudah pemenuhan kebutuhan masyarakat, tersedianya sarana dan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas hidup. Ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran berikutnya adalah memahami tentang interaksi desa kota kaitannya dengan distribusi barang dan orang, serta pengembangan ekonomi wilayah. Apa sih yang dipelajari di sini? Nah, di sini adalah dampak interaksi ya. Yang pertama, dampak interaksi bagi desa. Dampak positifnya adalah meningkatkan pengetahuan penduduk desa, penggerak pendidikan penduduk desa, mempermudah aksesibilitas, menghadirkan teknologi tepat guna, pelestarian lingkungan hidup, peningkatan kegiatan wira swasta, kesadaran keluarga berencana, dan memajukan kooperasi dan organisasi sosial. Kalau ada dampak positif, pasti di sini ada dampak negatif ya, interaksi bagi desa.
Yang pertama adalah melunturkan orientasi pertanian, meningkatkan konsumerisme dan kriminalitas ya. Jadi tayangan TV, internet dan lain-lain itu bisa meningkatkan konsumerisme, iklan-iklan gitu ya. Kemudian pengurangan tenaga produktif bidang pertanian, perubahan tata guna lahan pedesaan, mengubah budaya desa yang tadinya eh, desa banget ya karena sudah berinteraksi dengan kota, maka sedikit demi sedikit maka akan budaya kota mulai masuk. Bahan pangan berkurang, peningkatan pengangguran dan pencemaran lingkungan. Nah, ini suatu hal yang pastilah terjadi. Kemudian berikutnya adalah dampak interaksi bagi kota itu sendiri ya. Dampak interaksi bagi kota. Yang pertama adalah dampak positif ya. Dampak positif eh, interaksi bagi kota adalah tercukupinya kebutuhan pangan bagi penduduk kota. Yang kedua, jumlah tenaga kerja di kota banyak atau melimpah dan pemasaran produk dari kota semakin luas gitu ya. Jadi bisa dipasarkan di desa. Kemudian dampak interaksi bagi kota. Nah, ini ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya adalah peningkatan pengangguran dan penduduk semakin banyak yang miskin. Ya, kemudian penduduk berpenghasilan rendah semakin banyak sehingga akan ada kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Lahan kota menjadi mahal dan degradasi kualitas lingkungan hidup atau menurunnya kualitas lingkungan hidup. Itu dampak interaksi bagi kota. Nah, demikian ya sekilas mengenai materi mengenai interaksi desa kota ya, dan itu hanya garis besarnya saja atau benang merahnya saja yang nanti secara gamblang akan disampaikan pada saat tatap muka, yaitu di kelas 12 IPS 1, 2, 3, 4, dan IPS 6. Selamat belajar, semoga semakin bertambah ilmunya, semakin cinta sama geografi, dan juga terus semangat untuk jadi sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.